أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama, menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah menuntut ilmu agama ini pada dulak-dulaknya sampai akhir hayat kita, sehingga kita mati hal keadaan menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Ta'ala sampaikan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 38 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan sebagai istri hendaklah selalu bersikap sabar menghadapi segala kemungkinan yang timbul dalam rumah tangga. Jadi seorang istri itu seandainya ditakdirkan punya suami yang kurang baguslah akhlaknya, contoh laki pemamayan lawan bini, maka si bini itu hendaklah bersabar menghadapi perangai jahat suaminya itu, karena apabila bersabar dapat pahala besar. Sabar itulah hati kada panas, hati dingin, muntung beranai. Nah itu sabar. Hati dingin, muntung beranai, itu hati sabar. Nah, dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sabara ala khuluqi zaujatihi a'tahu Allah ta'ala mithla ma a'tahu Ayyuba alaihi salam minal ajri wath thawabi. Wa man sabarat ala khuluqi zawjiha a'taha Allah ta'ala ajra man qutila fi sabilillahi ta'ala. Wa man zalamat zawjaha wa kallafathu ma la yutiqu wa azathu la'anatha malaikatur rahmati wa malaikatul azabi. Wa man sabarat ala aziyati zawjiha a'taha Allah ta'ala thawaba Asiyata wa Maryam binti Imran.
Artinya, ujar Nabi bersabda, barang siapa bersabar, hati dingin, montong beranai. Bersabar menghadapi pekerti jahat. Maksudnya budi pekerti ini perangai jahat suaminya. Maka Allah akan memberikan berikan pahala kepadanya. Ini itu salah lah. Itu istrinya lah. Itu diganti tuh nah. Barang siapa bersabar menghadapi pekerti jahat istrinya, bukan suaminya. Nah itu diganti. Suaminya itu salah, dicoret, diganti dengan istrinya. Kalimatnya itu salah tuh, suaminya tuh, istrinya mengujurnya. Barang siapa bersabar menghadapi pekerti jahat, maksudnya tuh akhlak jahat istrinya, nah itu mengujurnya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub. Ini maksudnya laki misalnya punya istri yang mana istrinya nih kada bagus akhlak kepada suami. Nah, suaminya ini sabar menghadapi perangai jahat istrinya, maka suaminya itu diberi pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub. Barang siapa bersabar menghadapi pekerti jahat, nah itu salah betul, suaminya di situ. Ini terpaling lah. Barang siapa bersabar menghadapi pekerti jahat suaminya, nah itu bujurnya lah, bukan istrinya. Itu dicoret tuh, diganti dengan suaminya. Barang siapa bersabar menghadapi pekerti jahat, maksudnya itu perangai jahat suaminya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya, kepada si istri itu, seperti pahala orang yang terbunuh di jalan Allah. Nah, jadi istri nih beisi laki nang kada bagus akhlaknya, contohnya pemamaian, penyarikan lawan bini, maka bini ini bersabar. Sabarnya apa? Hati dingin, muntong kada melawani, muntong beranai aja. Nya bila sudah uyuh ambihai pemamai, maka si bini itu akan diberikan pahala besar seperti pahala orang nang terbunuh di jalan Allah hal keadaan membela agama Allah. Pahala mati syahid artinya. Jadi dalam rumah tangga itu baik si bini ataupun si laki itu harus mempunyai sifat sabar. Mun bini menyarikan, laki harus sabar. Mun laki menyarikan, bini harus sabar. Kayak terus ada nang bakalah seikong. Jangan sama-sama keras. Jangan sama-sama pemamaian. Itu kada lawas kena ampihan. Kada kau bertahan lawas ambihan. Jadi walaupun ada misalnya seikong nang pemamaian, seikong nang bakalah, insyaallah aman-aman aja dah. Asal ada nang bakalah aja. Nah. Terus barang siapa, nih si istri lah, si istri barang siapa nih? Barang siapa menganiaya suami, malih. Ini KDRT juga nih. Jadi KDRT itu
kekerasan dalam rumah tangga tuh bukan cuma laki menampiling bini gin bina menampiling laki itu KDRT juga ngarnya kekerasan dalam rumah tangga. Sama juga anak menampiling kuitan itu KDRT juga ngarnya. Barang siapa tadi menganiaya suami dan membebani dalam kurung menuntut suami di luar kemampuan. Menganiaya ini juga lah kada mesti fisik, kada mesti menempeleng, bisa juga menganiaya hati. Maksudnya tuh menyakiti hati laki dengan sebab ucapan yang kasar kah, yang menyinggung hati laki kah, itu menganiaya juga. Dan membebani tadi dalam kurung menuntut hendak ini, hendak tukarakan ini, hendak tukarakan itu di luar kemampuan suami laki kan tapi banyak bisi duit. Nah apa tuh, serta menyakitkan hati laki. Dengan saya begitu misalnya hati laki sakit, maka dia perempuan itu atau istrinya itu dikutuk oleh para malaikat pembagi rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat, malaikat azab mengutuk. Maksud mengutuk itu melaknat, mendoakan supaya jauh daripada rahmat Allah. Nah, maka malaikat ini bila berdoa kabul, maka perempuan itu akan terlaknat apabila dia zalim kepada lakinya, menyusahkan lakinya, membebani lakinya. Nah, kayak itu. Maka janganlah istri berani menjolimi atau membebani, menyakiti hati laki. Hukumnya haram. Barang siapa bersabar ketika disakiti suami, jadi contohnya laki menyakiti bini nih, lalu bini sabar, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya, kepada istri itu seperti pahala Asiyah. Asiyah ialah istri Fir'aun. Itu Fir'an kalau tuh, Fir'aun lah, U-nya tertinggal tuh, Fir'aun itu bukan Fir'an. Asiyah istri Fir'aun. Dan Maryam binti Imran, anak Imran. Maryam dia kuitan Nabi Isa. Nah jadi bila bini sabar menghadapi perangai jahat suaminya, sabar tadi hati dingin untuk kada melawani, itu Allah akan berikan pahala yang besar kepada si istri itu seperti pahala Asiyah dan pahala Maryam. Nah, maka kadang-kadang sabar ini sulit dalam rumah tangga. Bisa kada sabar ia nang tajawabi. Jadilah kayak apa supaya sabar, ingatakan tuh aja tuh hadis Nabi ini sabar kalau laki pamamayan lah kisahnya. Ingatakan ya hadis Nabi supaya kada menjawab laki. Ujar Nabi, siapa enang bakalah atau meninggalkan, bakalahi pandir, meninggalkan berdebat, maka dia akan diciptakan baginya suatu istana di dalam surga. Nyatakan itu aja, insya Allah mau bakalah, mau kada hakun menjawabi, biar hamba mama itu si laki kena bila uyuh mencari nasi dingin atau makan lapar. Nah siapa nang disuruh biasanya bini, yang disuruh kotakan nasi ya lapar aja.
ambil mamai. Demikian keterangan dalam kitab Al-Jawahir karya As-Samarqandi. Nah, jadi sabar itu kada ada ruginya, dapat pahala besar. Habis itu diciptakan istana di dalam surga pulang. Istri yang senantiasa membuat keridhaan hati suami akan mendapat jaminan surga. Nah, jadi Josidin bila bini katuju banar mau laki himong. Kayak apa caranya supaya hati laki himong? Tentunya dengan cara yang dibenarkan dalam agama. Jangan dengan cara maksiat. Kayak apa caranya hati laki himong nih, maka si istri itu akan dapat jaminan masuk surga. Nah, amalannya menghimong hati laki ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, halaman 39, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wal Hakim. Artinya seorang istri yang meninggal, ini ada misalnya dua suami istri, soalnya istrinya ini meninggal dunia, sedangkan suaminya ridha kepadanya. Ridhanya kenapa? Karena ujar nang laki, biniku ini bagus benar akhlaknya waktu hidup bagus benar akhlaknya lawan aku. Jadi aku senang selama berumah tangga lawan inya. Kalau meninggal istrinya itu, maka dia istri itu berhak masuk surga. Jadi nang mbak isi laki, istri nang mempunyai laki itu keridhaan Allah tergantung suaminya. Surga nerakanya tergantung suaminya. Bila suaminya ridha, maka Allah Ta'ala ridha, maka dia akan masuk surga. Bila suaminya qad ridha alias murka, Allah Ta'ala murka, maka bisa masuk neraka. Lain kayak buahan kami lalakian ini kuitan. Bila kuitan ridha, Allah Ta'ala ridha, ada harapan masuk surga. Tapi kalau kuitan murka, Allah Ta'ala murka dan bisa masuk neraka. Nah, itu hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim dari Ummi Salamah. Seorang istri salihah adalah termasuk kategori ahli surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini amalan bebinian, 4 puting nih. 4 puting amalannya pasti masuk surga. Terus banyak-banyak. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannata min abwabil jannati syi'ti. Rawahu Ahmad. Artinya ujar Rasulullah bersabda, apabila seorang istri melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati perintah suami, maka kepadanya dikatakan, karena di akhiratlah, masuklah
ke dalam surga dari pintu yang mana saja Anda kehendaki. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, jadi nih 4 aja nih amalnya nih. Bila 4 ini dilaksanakan bagi seorang perempuan yang berisi laki nih. Amun kada berisi laki berarti 3 ya tah. Amun kada berisi laki 3 aja. Tugas apa? Sembahyang 5 waktu jadi tinggal. Puasa bulan Ramadan setahun sekali juga Bang. Bila ada nang pacah hari dibayari diqadha puasanya. Kemudian menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan atau menjaga auratnya. Bagi nang berisi laki bertambah sepenting taat kepada lakinya. Nah itu aja amalannya 4 puting ya. Kada perlu yang bersalawat 1.000.000 kali atau sembahyang tahajud setiap malam. Dia ada digawin itu. Atau menghatamkan Quran seminggu sekali, biar ada itu. Mesti sedekah 1.000.000 sehari, biar ada itu. Yang penting 4 ini nah. Sembahyang 5 waktu jangan ketinggalan. Dijaga sembahyang. Puasa bulan Ramadan. Kemudian aurat dijaga. Nah, menjaga kehormatannya itu ya, menjaga aurat. Bila keluar rumah atau berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, itu liput-liput menutup aurat. Keluar rumah tuh kada mesti berjalanan. Bila keluar rumah tuh kapelatar tuh. Itu kan itu lalu lalang gitu lalakian tuh pasti ada lalu di muka pelantar atau apalagi rumah berhadapan lawan jalan. Nah jadi tetap juga menutup aurat juga walaupun satu mat, karena kada aman daripada terlihat ya, pasti terlihat. Artinya bila keluar rumah kapal latar walaupun besar sapu di pelatar dipakai jilbabnya, jangan bejabang. Badadai-dadai di rumah dipakai jilbabnya, jangan bejabang. Karena rambut adalah aurat. Sehelai rambut perempuan adalah aurat. Lopina ada lalu diigan amang-amang. Nah berdosa gini amang-amangnya. Pian berdosa juga mungkai. Nah, aurat bebinian ancak benar sudah kita sampaikan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berarti kalau sini aurat, jalan ini aurat, landau aurat. Jadi bila baju daster keluar rumah jangan baju daster nang tangan handap. Walaupun sudah berjilbab tapi baju dasternya tangan handap, kelihatan aurat deh. Kalau rumah bahasa sapuna, orang lalu melihat berdosa, mau kayak aurat. Badadai-dadai, imbah tontong mandi bang misalnya, imbah tontong mandi sambil bada tapas badadai. Makanya, maaf, ini bandukannya upalana, nah dianduk pinggul kelihatan. Badadai-dadai nah di halaman rumah orang lalu lelaki yang melihat pinggulu aurat juga. Mana anduk di anukan kepala aja pinggulu kelihatan. Apa lagi betapih di dada orang? Nah kelihatan ini nah. Laki pian kada menago, laki pian berdosa. Anak laki-laki pian kada menago, anak laki-laki pian berdosa. Contoh misalnya bisi kuitan kada menagur, kuitan dapat dosa juga. Nah jadi apik-apik kalau masalah aurat ini. Kalau di rumah dah. Di rumah, nang di situ ya paling ada laki di kamar biar berarti lanjang, ada apa-apa lagi. Di dalam rumah juga, ini maksudnya kalau ada di situ laki-laki yang bukan mahram dan itu bukan suami, maka apik-apik masalah aurat.
dijaga masalah aurat itu. Jangan dianggap remeh karena menutup aurat di hukumnya wajib fardu ain. Karena arti aurat itu dalam fikih al-aibu aib. Arti aurat itu aib, kan aib ini wajib ditutupi. Kada boleh diungkai. Bila diungkai aib nih orang dapat dosa melihat kita dapat dosa juga mengungkai. Sama-sama dapat dosa. Kita dapat dosa menyebabkan orang dapat dosa. Nah, walaupun sehelai rambut. Alhamdulillah di zaman sekarang sudah banyak orang berjual apa tuh? Jilbab nang syar'i, jilbab nang sesuai syariat Islam, nang jilbabnya tuh lebar, panjang, menutupi dada. Nah itu jilbab syar'i. Ininya ada perbedaan antara jilbab, kerudung, kakamban, tangkuluk itu beda-beda. Jadi nang disuruh itu perempuan itu pakai jilbab nang panjang, nang menutupi bagian dadanya. Nah itu jilbab itu nang diperintahkan. Adapun kakamban itu nah, kakamban menutupi juga di sini. Cuman paling-paling kan sini nah. Ki dadanya menonjol. Kalau binian nggak tahu susunya nah. Nah apalagi nang kakam kerudung namanya. Nah di kimping di sini kan tapukannya. Jadi bila ditiup angin nah tampur angin mah kelihatan nang bagian dada walaupun tertutup baju juga. Nah itu bukan menurut syariat, belum lagi itu memakai jilbab yang menurut syariat. Apalagi bakamban nang panjang kakambannya di sini jana. Aja no. Ke belakang nang ujungnya ke belakang. Tuh kakamban mengarahnya tuh. Nang di sini aja pinggul lo kelihatan. Tangkolok makinnya tangkolok tuh loh. Lihat suwal aja di sini kelihatan juga. Nah, jadi tangkolok, bebinian memakai tangkolok keluar rumah kelihatan pinggulunya haram. Dosa. Memakai kekamban kelihatan telingannya kelihatan pinggulunya apalagi rambutnya pakai poni pulang haram, dosa. Wajib lakinya menagur kan. Kemudian kalau pakai kerudung itu belum lagi sempurna itu memakai jilbab syariat. Kalau kerudung di bagian dadanya belum tutup lagi. Jadi nang kayak pian nang di muka nah. Ini binanya memakai jilbab syariat berataan nang kayak itu. Bagus saja kayak itu sudah. Alhamdulillah bahwa ini sudah banyak orang berjual jilbab. Ini apa nih syariat kah? Kerudung kah? Masih halus belum balik lagi. Ini bila sudah ganal, tetapi ini menutupi bang Allah bagian dada. Nah, nya begini ya nenek bila sudah balik neto wajib menutup aurat. Belum balik masih kata bapak. Nah kayak itu menutup aurat, sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan kepada suami taat. Nah itu aja amalannya kada suaminya banyak. Amal kada dibisi laki, berarti 3 aja dah. Nah, itu masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang Anda kehendaki. Disuruh pilih hendak mana aja, salah ya pilih surga mana aja. Luar biasa dah amalannya dah. Nah, ada seorang wanita datang menghadap kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya adalah utusan dari para kaum wanita," maksudnya bubuhan wanita, "datang menghadap kepadamu untuk menanyakan tentang bagian wanita dari jihad." Ibaratnya tuh hendak melakukan masalah lawan Nabi.
Artinya ujar bubuhan babinian nih kepada Nabi, asa rugi kami. Apa ruginya? Bubuhan lalakian berjihad, berperang di jalan Allah. Kami ini bukan di rumah aja. Kada dapat pahala jihad. Kan nang perang itu lalakian kalau bari. Nah, lalu Rasulullah bersabda, Allah telah menetapkan kewajiban berjihad bagi kaum lelaki. Jadi ya Rasulullah kada kawai sudah Tuhan mentakdirkan dan kewajiban berjihad berperang tuh cuma bagi bubuhan lelakian aja. Kalau mereka terkena luka atau mati terbunuh, maka memperoleh pahala yang besar. Orang yang berjihad tah bila luka apalagi sampai terbunuh mati syahid, dan mereka hidup di sisi Tuhannya. Jadi orang yang mati syahid itu hakikatnya berpindah alam aja, hidup di sisi Tuhan, serta diberi rezeki dari buah-buahan surga. Artinya dapat nikmat kubur. Di dalam kubur dapat nikmat. Orang yang mati memperjuangkan agama Allah. Kalau sekarang bola kita nih ada lagi kalau perang, apalagi beginian, hari kada perang lagian. Cuman kalau kita nih, wah ini menuntut ilmu ini membela agama Allah Taala juga, menghidupkan majelis-majelis taklim ini membela agama Allah Taala juga. Jadi bila pian cangkal menuntut ilmu, niatakan anak mengamalkan ilmu. Mati hal keadaan menuntut ilmu, mati syahid juga hukumnya. Bahkan ujar Nabi, di akhir zaman umatku banyak mati syahidnya di atas ranjang, bukan di medan perang. Di atas ranjang itu maksudnya garing tarabah di atas ranjang atau di atas ranjang rumah sakit mati. Tapi niatnya hendak menuntut ilmu terus. Niatnya hendak menuntut ilmu terus sampai mati. Pas hari itu garing kah masuk rumah sakit saya meninggal orangnya di atas ranjang. Nah, ujar Nabi, kebanyakan umatku di akhir zaman mati syahidnya di atas ranjang, bukan di peperangan. Jadi bila kita cangkal menuntut ilmu dan niat mengamalkan ilmu juga hendak, maka kita bila mati syahid. Kemudian Allah melihat sekelompok kaum yang menjadi penghuni surga. Jadi kisahnya tadilah nang sambungannya tuh kayak ini. Kan perempuan tadi datang kepada Nabi mengadukan, sarugi kami ini kata kawaju berjihad fisabilillah, bukan lakian berjihad fisabilillah. Itu sambungannya tuh ujar Nabi, ikam jihadnya berbakti lawan laki aja. Bila ikam berbakti lawan laki, taat kepada laki, itu jihad juga. Bahkan ada boyo-boyo nang berperang beluka-luka. Ya, jadi pian dalam rumah tangga tuh berjihad juga. Memasakkan laki, memasakkan nasi kesan laki maksudnya. Menapasakan baju laki, menyetrika, maurusakan anak, maurusi anak, besesapu, basuh, macam-macam lagi. Walaupun itu kan wajib bagi pian. Cuma apabila pian kerjakan itu, maka itu dapat pahala jihad. Seperti berjihad fisabilillah. Jadi adil aja Tuhan dah. Kemudian Allah melihat sekelompok kaum yang menjadi penghuni surga. Seraya berfirman, mohonlah kepadaku apa saja yang kamu butuhkan. Jawab ahli surga, ya Allah, bagaimana cara kami memohon kepadamu sedangkan kami telah bebas merasakan kesenangan dan kenikmatan sekehendak kami. Setelah merasa bahwa mereka butuh permohonan kepada Allah,
maka mereka berkata, ya Allah, semoga engkau berkenan mengembalikan roh kami ke dalam tubuh kami seperti ketika di dunia, agar kami dibunuh orang kafir dalam keadaan mentaati segala peraturan dan perintahmu. Oh, jadi ini masih membicarakan tentang orang yang mati syahid tadi. Kan bubuhan lakian kan bahar itu diperintahkan untuk berjuang membela agama Allah di peperangan. Pas sudah mereka itu terbunuh di peperangan, lalu mereka itu mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Jadi Tuhan hendak dapat pinta silahkan kubari. Jadi bubuhannya, oh kami ini nyaman sudah, nyaman sudah merasakan kenikmatan. Tapi karena ini Tuhan menyuruh, jadi ibaratnya tuh amun pian berkenan ya Allah, hidup akan pulang kami ke dunia, ibarat itu mati akan pulang kami halakana terbunuh. Jadi artinya orang mati syahid itu nikmat, walaupun dibunuh dengan pedang, cuman mereka itu ketika terbunuh tuh kadang merasakan sakit, tapi merasakan kenikmatan. Luar biasa. Yang demikian mereka panjatkan karena mereka melihat kenikmatan ahli surga, yakni nikmat yang diterima sekelompok kaum lelaki yang terbunuh dalam menegakkan agama Allah yang sedang diberi rizki buah-buahan surga. Jadi pangkat mati syahid ini sabaratan orang kawa, insya Allah kawa mendapatkan, dan kada mesti lewat peperangan. Pian taat lawan laki mati, halagan taat lawan laki itu mati syahid. Mati haratan niat menuntut ilmu mati syahid juga. Ada kalau pernah juga ulun bagikan doa di kertas, masihkah hafal membacanya 25 kali sehari? Dah kalau semalam tuh bagikan, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Dah kalau semalam tuh bagikan. Nah, itu dibaca sehari 25 kali. Apabila mati pada hari itu, mata syahidan, ujar Nabi, dia akan mati syahid. Jadi mati syahid ini macam-macam anunya, amalan-amalannya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arwahus syuhada'i fi ajwafi tuyurin khudrin taridu anharal jannah wa ta'kulu min simariha wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin fi dhillil arsy. Artinya, roh-roh para syuhada itu orang-orang yang mati syahid, berada di perut burung-burung hijau yang berkeliaran di sungai-sungai surga dan memakan buah-buahan surga serta bergelantungan di atas lampu-lampu yang digantungkan pada naungan arash. Nah, itu jar roh-roh para orang-orang mati syahid itu di dalam perut burung hijau, yang mana burung hijau itu nya berkeliaran aja tuh di surga torohnya. Setelah nanginya meninggal tah, artinya dapat nikmat tah. Selanjutnya nih sambungan kisah nang tadilah, tapi tadi sudah jelaskan dulu leh. Nih buan babinian tadi motos seorang perempuan menghadap Rasulullah tadi di sambungannya. Nah. Selanjutnya seorang wanita yang menghadap Rasulullah itu kembali mengajukan pertanyaan. Takon pulang Nabi. Kami ya babinian tadi adalah kaum wanita yang melayani para suami dan membantu urusan apa saja yang dikerjakan. Kami ini membantu laki di rumah tangga. Lalu apa saja bagian kami dari pahala perang?
hingga kemudian terluka dan dibunuh musuh, maka kemudian Rasulullah bersabda, sampaikan jan Nabi informasi kepada kaum wanita yang Anda jumpai, maksudnya kamu bila bulik kena sampaikan pesan ini lawan buan bubinian bahwa ketaatan istri terhadap suami dan memenuhi hak-hak suami adalah mengimbangi pahala berjihad. Nah, sama juga berperang di jalan Allah. Bila hak-hak suami ditunaikan, contohnya suami minta gani guring ya Allah saranjang saya. Melaki olahan kopi. Masakan ini. Oh lakinya apa menyuruh aja kada memberi duit ya Pak. Nukar bahan-bahannya. Nah, jadi bila mentaati laki, berkhidmat kepada laki itu mengimbangi pahala berjihad fisabilillah. Nah, serta menduduki kedudukan sebagai orang yang perang sabil. Maksudnya perang di jalan Allah, perang sabil itu. Tapi wanita yang seperti Anda sangat sedikit jumlahnya. Wanita yang seperti Anda sangat sedikit jumlahnya. Jarang sekali wanita yang taat dan patuh kepada suaminya. Masuk jarang tuh kayak ini. Di dunia itu di zaman Nabi lah, tak banyak wan laki daripada taat wan laki. Tapi mudahanlah pian-pian jangan wan laki lah. Nah, cuman kebanyakannya ujar Nabi itu jarang sekali wanita itu taat dan patuh kepada suami. Bila ada nang patuh dan taat kepada suami itu luar biasa itu. Hadis riwayat Bazzar dan Tabrani. Apalagi misalnya lah bini itu tak ganal gaji pada laki, atau tak pintar pada laki, atau tak tinggi sekolah pada laki, atau misalnya bini itu ya berpangkat, laki kada berpangkat, itu ngalih benar merendahkan kedudukan di hadapan suami itu karena merasa lebih tinggi, lebih banyak duit. Nah itu ada peluang untuk bersombong laki, ngalih benar hendak tawadu laki. Tapi kalau inya kawa merendahkan diri, tawadu kepada laki, ada sombong, itu luar biasa bini kita. Cuman jarang ya Nabi ini, Nabi menahkan jarang. Artinya ada sedikit saja. Kaum lelaki memang mempunyai nilai lebih bila dibanding dengan kaum wanita, tetapi kaum wanita juga mempunyai nilai lebih bila dibanding dengan kaum lelaki. Nah ada juga kan sebelumnya itu dikisahkan lelaki ini tak tinggi derajatnya pada bebinian. Makanya ada juga nilai-nilai yang lebih pada kaum bebinian yang tidak ada pada kaum lelaki. Nah, dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Al-Qur'an lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabat. Kita cara membacanya mimma iktasaban. Baknya mati, nunnya mati. Cara mewakafnya nih. Surah An-Nisa ayat 32. Bagi orang laki-laki, maksudnya bagi kaum laki-laki, ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Quran surah An-Nisa ayat 32. Nah, apa maksudnya aja? Ini keterangannya nah. Artinya bagi kaum lelaki memperoleh pahala dari amal jihad yang dilakukan, kan lelakian kalau nang berjihad bahari membela agama Allah di peperangan dapat pahala jihadnya. Dan bagi kaum wanita juga punya hak memperoleh
pahala dari apa yang diperbuatnya, yakni menjaga kehormatan, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Jadi masing-masing dapat bahagian jihad. Cuma walaupun gawiannya harus sama. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena perempuan dianggap di segi fisik tak kuat lakian pada binian, tak kuat lakian, yalah pada bebinian misalnya amun perang mangkat pistol nang barat itu kawalah, mangkat nang pedang nang barat itu kawalah. Nah tahu yo, jadi bebinian nih karena tak kurang kekuatannya dibanding lalakian, maka bebinian nih diandak di rumah aja. Tapi di rumah itu ada juga amalan-amalan yang sama pahalanya seperti pahala berjihad fisabilillah. Itu kan adil, itu artinya Tuhan. Jadi kaum lelaki dan kaum wanita dalam urusan pahala di akhirat memperoleh hak yang sama aja. Bahkan lamun bebinian ini lebih cangkal, bahkan lebih banyak lagi pahalanya daripada lelakian. Contoh misalnya siapa yang baca selawat sekali maka dibalas 10. Itu bebinian juga lelakian juga sama tuh. Kan kadang nang lelakian aja tah. Sama. Kelebihan mana tadi? Hal itu dikarenakan pahala satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Dan ketentuan ini berlaku bagi kaum lelaki dan kaum wanita. Bila bersedekah, ya Allah, itu diberi pahala 1 dibalas 10. Sama tuh bebinian lelakian sama. Kelebihan kaum lelaki mengalahkan serta menguasai kaum wanita itu hanya ketika di dunia. Di dunia aja, kalau di akhirat sama pahalanya. Demikian menurut Syekh Syarbini dalam kitab tafsirnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah menegaskan bahwa ada beberapa sifat yang apabila dimiliki kaum lelaki itu sangat jelek. Bila lelaki ada sifat inah, lelaki itu kada bagus. Tapi sangat baik dimiliki oleh kaum wanita. Tapi kalau wanita mempunyai sifat itu malah bagus. Tapi kalau lelakian memakai itu malah kada bagus. Contohnya ialah contoh ini tambah nolon. Bila beindrok bagus kalau bebinian. Lelakian bagus lebih indrok, kada bagus. Beginco bagus kalau bebinian. Lakian kada bagus beginco. Nah, itu tambahan ulun aja bang lah. Ini apa jenang di kitab nih ya. Yakni sifat bakhil. Bakhil itu ya pemalar, tidak mau memberikan harta kelebihan yang ada kepada orang yang meminta-minta. Bila lelakian bersifat bakhil itu ada bagus. Maksud bakhil ini orang tuh meminta-minta ke rumah. Duitnya ada lebihan. Soalnya berusaha lalu aja gitu. Itu ada bagus sifat bakhil itu bagi lelakian. Tapi kalau bebinian, ya misalnya ada pengemis datang ke rumah atau minta-minta. Itu pian bagus bakhil. Kenapa? Karena ini misalnya duit laki itu jangan diberiakan, harus dipalarakan, harus dijaga, disimpani. Walaupun ada orang meminta-minta jangan diberi, itu bagus. Kalau pemurah dengan duit lakinya kada dijinakan malah kada boleh, itu malah kada bagus. Nah kalau bakhil bagi lelakian kada bagus. Tapi kalau bebinian bagus. Kenapa? Karena inya menjaga harta laki. Amun hartanya seorang ada apa-apa beriakan. Tapi duitnya itu duit laki, jangan bersifat pemurah, harus bakhil. Karena bila diberiakan, amun laki itu berdosa, malah bebinian itu. Kemudian sifat yang bagus ada pada bebinian dan kada bagus pada lakian apa? Mengagumi diri sendiri. Mengagumi diri sendiri maksudnya tuh apa yo?
mengagumi diri sendiri itu binanya anulah apa tuh bagak di hadapan laki. Ibaratnya tuh apa yolah mengagumi diri sendiri tak. Iya, bagak di hadapan laki bang. Tentunya tuh bahagia supaya cantik-cantik, lalu bagak di hadapan laki supaya laki ini sayang. Itu bagus bagi kaum perempuan. Tapi kalau bagi laki-laki kan bagus kalau di hadapan orang lain. Nah, kemudian sifat yang berikutnya penakut. Nah, penakut ini bagus bagi bebinian dan kada bagus bagi lelakian. Dah mun lelakian penakut lah kalau rumah anak manore takutan ono ular kada jadi manore. Takutan lawan apa-apa kada wani kepaman. Itu penakut dengannya. Bisa kayak apa menjadi nampah. Nah, kalau bebinian itu bagusnya bersifat penakut. Contohnya, takutan aku lewat situ kenapa lelakian banyak benernya. Nah, itu bagus. Dengan sebab penakut itunya kada mengeluar rumah, bukan di rumah aja. Kada akon balalah karena kemana-mana. Takut kalau dilihati orang, takut kalau dilelek orang, itu bagus bebinian penakut. Bila ia berjalan tuh mencari tempat nang sunyi aja, nang situ kada ada orang. Nah, bagus. Nah, dan lemah hati. Nah, lemah hati. Lemah hati ini kada bagus bagi lelakian, bagus bagi bebinian. Nah, sebab wanita yang mengagumi diri sendiri pada umumnya tidak mau berbicara dengan sembarang lelaki. Itulah. Sebab wanita yang mengagumi diri sendiri pada umumnya tidak mau berbicara dengan sembarang lelaki. Apalagi berbicara dengan kata-kata yang halus. Hingga dengan demikian tidak mengundang kecemburuan kepada suami. Begitu jangan maksudnya leh mengagumi diri sendiri tah. Artinya inya ini pina lantih, maksudnya itu pina bepandir itu di hadapan laki aja. Namun di hadapan laki-laki lain inya sopan bepandir. Sopan bepandir. Bila wan lakinya anu banget lantih benar, maksud lantih itu bepandir bukan nang harap pada laki adalah. Sebab sedang apabila seorang wanita memiliki sifat bakhil, ada keterangan di sini lah, tentu dia akan lebih selamat dalam menjaga hartanya dan harta suaminya. Nah itu disuruh memelarakan harta laki nih bagus supaya harta laki selamat. Sedangkan wanita yang memiliki sifat penakut, dia akan selalu merasa kedualah sepertinya, selalu merasa khawatir sehingga tidak berani keluar rumah. Nah, keluar dari rumah bagus bila biniannya sifat penakut, takutan kalau rumah, takutan kalau dililik orang. Dan dia akan selalu menjauh dari tempat yang mengundang kecurigaan. Karena takut kepada suaminya, apalagi suaminya ini kan anu benar menagur benar bila salah. Nah, termasuk juga apa kadawani memposting gambar nang bungas misalnya di sosial media. Amun ulun bisi bini on tagur tuang bini ulun. Kena dililik orang, kena orang menikmati kecantikan bini seorang. Hapus ya, hapus. Bila ada memposting gambarmu di sosial media itu hapus ya. Karena dililik orang. Nah, jadi termasuk itu juga. Dalam kaitannya dengan nilai seorang wanita, Nabi Daud alaihissalam telah bersabda,
al mar'atu su'u ala ba'liha kal hamlis saqili ala syekhil kabiri wal mar'atu salihatu kattajil murassa'i bidzahabi kullama ra'aha qarrat ainuhu bi ru'yatiha. Artinya wanita yang jelek akhlaknya, ini kita bisa bicarakan akhlak nih. Wanita yang jelek akhlaknya terhadap suami ibarat beban yang berat bagi orang tua lanjut usia. Jadi bila si istri tuh kada bagus akhlak lawan laki itu jadi beban bagi laki. Bebannya nang kayak apa? Nang kayak orang tua tuh lah. Orang tua benar umurnya sudah apalagi sampai bongkok. Membawa mangkut misalnya karung benih 2 karung 3 karung kayak apa berat benar lah. Nah kayak itu beban suami apabila punya istri yang jelek akhlaknya. Bila ditagur dinasihati melawan atau ada masih, nah itu berat bagi laki. Dan wanita yang baik akhlaknya terhadap suami ibarat mahkota yang bertahta emas. Setiap kali suami memandang sangat menyenangkan. Itu wanita yang baik akhlaknya itu walaupun muhanya pas-pasan aja kada tapi cantik benar, tapi itu ujar Rasulullah bagaikan mahkota yang bertahta emas. Nah kayak apa maksudnya contohnya? Bila laki memandanginya, ini bisa benar maulah haki himong dan menyejukkan pandangan mata lantaran melihat istri yang berakhlak mulia. Pada salang disuruh atau paham dulu bini nih. Artinya napa-napa nang diketujui laki inya tuh mengerjakan dan cepat respon itu nah kadang salang disuruh. Nah itu maulah laki senang melihat dah. Sebaiknya setiap wanita mengetahui bahwa dirinya tak lebih seperti budak wanita yang dimiliki suami. Ini anggapan si bini lah kepada laki. Walaupun misalnya bininya ini tak tinggi pangkat, tak tinggi sekolah pada laki, maka adabnya, akhlaknya kepada laki itu, maka dia hendaklah memposisikan dirinya itu bagaikan budak perempuan yang dimiliki oleh suaminya. Kan arti budak ini apa yang disuruh petuanannya tinggi-tinggi ya Allah. Nah kayak itu juga bila pian di hadapan suami pian jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa lebih harga pada laki, tapi bersifatlah tawadhu dan tunduk dan taat dan merasa pian itu di bawah kekuasaan laki pian, perasa hati gitu. Termasuk akhlak mulia istri kepada laki. Dan seperti tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Kayak itu perasaan hati ini bagaikan tawanan yang tak berdaya dalam kekuasaan suami. Artinya kan namun sudah merasa itu kada mungkin berharap daripada laki. Inggih-inggih jangan pandang je laki, tapi asalkan nang sesuai syariat. Tapi nang maksiat jangan inggih-inggih lah. Jangan inggih-inggih. Nih manya aku kulihan menjontan inggih. Jangan. Ditangati jual laki. Nih manya aku kulihan berjualan nang apa misalnya berjualan haram inggih juga jangan. Maksudnya inggih-inggih itu nang halal-halal aja, mun haram jangan diinggihkan. Maka jangan sekali-kali betul. Maka jangan sekali-kali membelanjakan harta untuk apa saja kecuali dengan izin suami. Karena itu duit laki bang saya lah, mun duit seorang juga apa?
Tapi lamun duit itu duit laki memberi itu hendaklah duit itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Nang kebutuhan rumah tangga aja nang diutamakan. Contoh misalnya laki memberi 100.000 misalnya sehari atau 50.000 sehari. Nang penting-penting lo kabaras, penting iwang. Jangan bedahulu nu ka kuota lah. Geus internetan. Baris kan ditukar, iwa kan ditukar, nah micik HP nya laki kan dimasalahkan. Nah itu kan kada pintar binian gitu. Nang penting. Laki lapar kena boleh begawi kena makan. Sakanya ngomongnya micik HP, dia masih buka di panji ada nasinya. Nah jangan kayak itulah. Bahkan mayoritas ulama mengatakan, mayoritas itu kebanyakan ulama mengatakan bahwa istri itu setiap gerak dan langkahnya harus mendapat izin suami. Bila hendak kemana, hendak tolak harisan kepada wan laki, bagusnya kayak itu bang. Hendak kemana kepada lawan laki, minta izin lawan laki. Dan laki yang bijaksana nih, makanya lakinya itu perlu berilmu juga. Dia selalu memberikan izin kepada istrinya selama itu kada maksiat. Dan ujar laki, seandainya istriku nih kada ingat minta izin kepadaku, maka aku maapakan. Soalnya kan repot juga nih setelah diizin, lah, nuka sayur lah, aku hendak berdede lah, izin pulang lah. Mungkin lah nambah izin ini nang jauh-jauh, para rumah biar ada izin kada baju, teman bagusnya izin bang. Tapi bagi laki yang bijaksana, amolnya nang para rumah ini biar kada izin kada baju aku izin akan naik. Tapi mau jauh-jauh, tulangnya jauh-jauh harus izin laki. Namun para kan berdede itu harus lagi izin. Berdede atau mutik kelompok di rumah, kalau rumah yaudah harus lagi kalau laki izin akan jadi entah. Nah, karena dia ibarat orang yang tertahan itu tertawan hingga segala kebutuhan belanja menjadi tanggungan suami. Kan kayak itu kalau orang tuh ditahan, orang tuh ditangkap polisi misalnya, bila inya tuh hendak misalnya boleh ke rumah, contoh apa nang mendesak kuitan kah meninggal dunia, bisanya tuh minta izin non polisi untuk beli kesetuman, wajib lapor dah, ya lah. Atau misalnya orang tuh ditahan aja cuman tahanan luar pamai kelebihan tahanan luar, orang dilepas cuman kena ada waktunya harus melapor kayak itu tawanan bang, tawanan luar cuman ada genanya harus melapor tuh kepada polisi. Nah kayak itu juga istri ini ya bagaikan tawanan bang bagi laki, jadi harus bila hendak keluar hendak beizin melapor tuh laki, dan meizin melapor tapi yang tahulah kada sih itu pahala. Peraturan agama tuh bila dilaksanakan dapat pahala. Jangan merasa terbebani, jangan merasa repot. Karena itu seberataan peraturan agama, bila kita jalankan kita dapat pahala, dapat upah bahasa kitanya. Tapi kira di akhirat upahnya. Sama juga bebinian menutup aurat, pakai jilbab itu jangan merasa terbebani, jangan merasa gerah, jangan merasa repot. Karena itu adalah perintah agama, peraturan agama. Allah Ta'ala maulah peraturan itu untuk menyamani kita. Tentunya nanti di akhirat kita dapat pahala. Nah itu. Sedikit lagi lah. Seorang istri hendaklah selalu merasa malu terhadap suami. Maksudnya malu kalau menyakiti hati suami lah. Lain malu nang itulah.
Jangan malu soal itulah, soal ranjang harus sama malu-maluan laki. Mun malu kada tepacul baju. Nah, yalah. Maksudnya malu kalau berlaku kada bagus sama laki. Tak berani menentang. Nah, malu menentang. Pokoknya je laki A juga bian lah. Jangan B. Ini mun laki A, B, nah ya menentang data. Kecuali A-nya tuh maksiat. Jangan dituruti, harus ditentang. Menundukkan muka dan menundukkan pandangan mata di hadapan suami. Sampai kayak itu adabnya bila lawan laki itu jangan menciling mata atau betungak kepala, menunduk kisahnya, menunduk muka dan menundukkan pandangan mata di hadapan suami. Kadawani mata bertemu mata, maksudnya kecuali lakinya nyuruh canggih pang aku ya. Nah, kalau kecuali laki nyuruh. Nah, taat terhadap suami ketika diperintah apa saja. Namun sanggup, mun kada sanggup pada minta maaf ulun ini kada sanggup. Kok biasanya laki angkat tekan bani 10 karung tuh jaga kindai. Kada kawa. Kada kawa sayang ulun ini halus awak. Nah, tuh naranya lakinya kada bakal gitu. Kada bakal lakinya bila nyuruh kayak itu. Ini maksudnya nang kawa-kawa aja tah. Misalnya memerintahkan anu pang kawani akulah guring malam ini. Nah, itu kan nyaman aja digawi ya Allah. Nah, kecuali perintah maksiat. Nah, maksiat. Contoh misalnya pian haid, layani aku ya. Itu udah boleh. Maksiat nih tuh waktu haid itu kada boleh. Ada boleh bapak haid ulun haid kada boleh dalam agama. Itu ada wajib dituruti lah. Atau minta maaf ya, minta maaf sekali lagi minta maaf. Laki hendak lewat lubang murid, nah itu ada boleh juga. Lubang nang di muka ya, jangan lubang murid. Laki pindah kelainan, ada boleh tak? Jangan diturutin itulah, ada boleh haram. Nah, diam ketika suami berbicara, tuh adabnya bila laki tuh babandir, itulah bila tontong laki babandir hanya dijawab, jangan hanya laki sebatiknya 2 batik 3 batik, tak potong pandiran laki. Atau misalnya manyain napang ikam, ya laki jangan kayak ini sangai sayang napang ikam, ikam pulang penyaring pada laki, nah jangan itulah. Kalau misalnya tergawin tuh pernah minta ampun non laki, minta maaf non laki wah ini, karena belajar maksudnya nih kisahnya nih. Nah, jadi kan ilmu ini amalkan nih, ilmu tentang akhlak nih. Menjemput kedatangan suami sewaktu keluar rumah. Menjemput kedatangan suami sewaktu keluar rumah. Ini kira-kira lah maksudnya. Bila laki itu bila tolak begawi atau tolak kemana maatarakan sampai ke pintu. Kina bila laki datang kina menjemput pulang di pintu itu kayak itu. Kalau perlu pian pakai tolal badru. Ini sudah Habib datang, Tuan Guru datang menyambut benar. Menyambut benar. Maka nak bersalaman pulang. Bersalaman udah boleh lawan bukan mahramnya. Ini laki seorangnya tenang. Karena surga neraka itu tergantung laki, bukan tergantung orang lain. Lawan Habib, lawan Tuan Guru, pina hormat benar, pina inggih pun benar, pina bebian bebulun, tapi lawan laki baik baku. Nah, kadang-kadang pas nih tah. Uang lawan orang lain tuh biar aja cuek kada apa. Tapi lawan laki bagus. Bila datang dijemput dengan senyuman pulang, jangan dengan marangot. Di pintu rumah pulang. Maka sudah berdandan bungas mandi sudah bersih-bersih barang harum kadalah laki itu himong. Pasti himong ulun je himong misalnya bisa bini kayak itu. Bila tolak ke rumah tolak diantarakan, didoakan supaya dapat dapat duit ya Allah gitu. Nah itu. Suah jakah menggawi nih. Suahai bahari ya, anyar kawin wah ini ya, dulak sudah. Nah, ya ampun. Jangan dulak, mudahan jangan dulak lah. Lawan pasangan-pasangan kita nih.
Mana tadilah menjemput kedatangan suami sewaktu keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami apabila suami mendekatinya. Nah, bila apalagi laki, nah aja bila bebarak-barak laki harus direspon, jangan menjauh. Bahasa wahini pianlah bahasa wahini membucin. Nah, tuh bahasa wahini pina bucin, pina kolek-kolek, laki itu bagus. Pina membelai-belai yang laki, nah pina marayara itu bagus gitu, membucin zaman wahini. Menyenangkan suami ketika akan tidur. Nah, nang kayak si Rabi'atul Adawiyah waktu sidin bisi laki malam tuh jar sebelum guring tuh sidin bedandan jar, bedandan dengan cara nang dikatui laki lah, bila laki katui ginju itu bedandan jar tuh sebelum guring tak, lalu sidin dekati lah aja suami sidin nih. Ini contoh perempuan yang salihah. Wahai suami ulun yang ulun sayangi, ulun cintai dengan sepenuh hati, pian perlukah lawan ulun malam ini? Amun pian perlu ulun siap melayani pian sampai subuh. Tapi lamun pian hendak guring kada perlu, izinkan ulun hendak sembahyang semalaman suntuk. Wah, itu. Jadi bila laki perlu, yo melayani laki, walaupun perlunya tuh menggeni aku bepandir aja sambil hanyut dalam tidur, no, menggeni ibu pandir bisa juga dilayani sidin. Atau misalnya jalaki aku yo bener nah anak guringnya, ayo ayo mana sumaya. Lalu mbah laki bener gitu habis nang dan habis dengan air wudhu, ibaratnya sembahyang lagi menghadap Tuhan. Oh kayak itu ya salahnya ini Rabi'atul Adawiyah nang bahari kamu inilah kayak itu nang anu nih contoh perempuan yang solehah. Mengenakan harum-haruman. Nah, jadi pian bila bisi parfum bisi itu jangan gitu nang diwagasan telak pengantinan nggak usah dipakai. Gasan di pasar ke majlis salim nggak usah dipakai itu. Gasan menghadapi laki ya, nak guring mah pakai ya harum-haruman itu, nang parfum itu. Lah, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan. Karena bila bapandi lawan laki itu pasti keluar aroma di muntung. Jadi sebisanya bila menghadapi laki itu sudah bersikat gigi supaya bau aroma muntung nang kada sedap tuh jangan dicium laki. Amun bapandir muntung bebau laki ini kayak bio menghadapi itu gini guys paksa. Nah jangan muntung dijaga aromanya. Kalau perlu nukar apa tuh nang kesan komor lestrin kan yang nambah komor itu membersihkan pakaian, membiasakan bersolek diri. Bersolek itu berdandan di hadapan suami. Nah jangan hendak ke kondangan aja biasanya berdandan, ke pasar berdandan. Tapi kalau on laki seadanya, nah itu bukan contoh perempuan yang solehah. Memakai pakaian yang bagus. Ini pakaian yang bagus gak setelah pengantin, setelah ke pasar. On laki baju daster aja, kalau betapa pasar pulang misalnya. Nah janganlah. Nah, dan tidak berhias ketika ditinggal pergi suami. Amun laki kada di rumah kada perlu berhias. Apalagi keluar rumah kau mana-mana berhias benar. Nih jadi berhias ini. Sudah agama kita gasan laki aja. Bila laki kada usah berhias. Kan kayak itu agama kita nih menyuruhkan. Nah, mudah-mudahan kau mengamalkan lah. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم